Perkenalkan, nama saya Marlen Fitaudu, NIM 71 2018 243. Saya akan membahas topik saya, yaitu pernikahan beda agama. Nah, jadi sebelum kita masuk di dalam pembahasan tentang pernikahan beda agama yang kemudian dikaitkan dengan pembelajaran konseling, logo konseling. Nah, di sini kita perlu membahas dulu apa itu agama. Nah, apa itu agama dan apa itu pernikahan, kita akan bahas di penjelasan saya berikutnya. Nah, apa itu sebenarnya pernikahan? Pernikahan itu apa sih? Nah, menurut saya, pernikahan adalah penyatuan atau sebuah keputusan dari dua belah pihak, yang dimana seorang laki-laki dan perempuan yang sudah membangun sebuah komitmen untuk menuju ke pernikahan, atau yang bisa saya katakan menuju ke sebuah komitmen yang besar yang menyatukan dua insan itu sendiri. Nah, ada buku juga yang saya baca mengenai pernikahan, yaitu pernikahan adalah salah satu budaya dan bagian dari siklus hidup manusia. Dalam hal ini merupakan landasan yang terbentuknya suatu keluarga. Nah, apa itu keluarga? Di dalam pernikahan membentuk sebuah keluarga. Nah, apa itu keluarga? Nah, keluarga merupakan suatu kelompok individu yang ada hubungannya. Jadi misalnya contoh, di dalam keluarga itu sudah pasti harus ada hubungan darah. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita juga perlu tahu apa sebenarnya agama, karena topik saya tadi membahas tentang pernikahan beda agama. Nah, kita juga perlu tahu apa itu agama sih. Nah, agama kerap sekali dipahami sebagai sebuah sistem yang mengatur, sebuah sistem yang yang mengikat manusia, yang mengatur manusia untuk hidup yang lebih baik. Tetapi di sini yang saya mau bilang juga bahwa agama bukan hanya sekedar sistem, tetapi agama juga berbicara mengenai proses kesadaran. Agama juga berbicara tentang sebuah identitas seseorang. Nah, tetapi jika kita memahami agama lebih dalam, maka ada 3 hal yang perlu dimaknai di dalam agama yang saya bilang tadi, sebuah kesadaran. Misalnya, agama yang kemudian secara kesadaran, yaitu kesadaran eksistensial. Kesadaran eksistensial ini kesadaran yang dimana dimaknai sebagai kesadaran iman atau identitas. Jadi orang beragama itu sebuah kesadaran iman, sebuah refleksi iman masing-masing orang. Nah, terus yang kedua itu berbicara tentang intelektual. Nah, intelektual ini dimana berbicara juga tentang konsep-konsep atau doktrin atau dogma atau pengajaran-pengajaran. Jadi bagaimana kita memahami agama itu, mendalami agama itu, menghidupi agama itu. Nah, yang ketiga adalah institusional. Nah, institusional ini yang tadi sudah saya bahas, yaitu konsep-konsep yang ada dalam agama itu dituangkan di dalam ritus atau simbol yang terikat pada kehidupan atau komunitas. Nah, terus di dalam agama itu sendiri berbicara tentang 2 hal, yaitu agama yang dipahami sebagai yang individu atau lebih pada spiritualitas, dan juga agama dipahami sebagai yang kolektif atau sistem nilai. Jadi di dalam agama itu memiliki nilai. Nah, agama individu itu yaitu spiritualitas yang merefleksikan sebuah sistem nilai, yang dimana di dalam agama itu yang tadi saya bilang bukan hanya sebuah sistem yang mengikat, tetapi ada makna tersendiri,
ada makna tertentu di dalam agama. Nah, jadi apa itu agama sebenarnya? Nah, sistem yang berisi pandangan-pandangan yang diakui, yang diterima, digunakan secara bersama sebagai sebuah prinsip atau aturan untuk beradaptasi. Jadi di dalam agama itu sendiri, menurut saya, seharusnya itu dia itu bisa diterima, bisa dihidupi, dan juga bisa dikomunikasikan dengan sesama. Nah, kemudian jika kita sangkut pautkan dengan topik saya, yaitu pernikahan beda agama. Nah, berbicara pernikahan beda agama ini adalah berbicara tentang dua komitmen yang berbeda atau dua ajaran yang berbeda yang kemudian mau disatukan. Nah, yang menjadi persoalan adalah menurut saya ketika dua insan atau satu komitmen yang mau dibuat dengan dua pandangan yang berbeda itu bukan mungkin tapi agak sulit. Kenapa saya bilang agak sulit? Ya, balik-balik lagi, ketika agama itu dimaknai sebagai sebuah sistem nilai yang dimana di dalamnya mengajarkan hal-hal spiritualitas, kesadaran individual atau sebuah komunitas. Nah, ketika pernikahan beda agama ini dilakukan dan tidak tidak mempunyai komitmen yang sama tetapi berbeda, ini akan menjadi persoalan. Kenapa menjadi persoalan? Nah, ketika pernikahan beda agama ini tetap diteruskan, yang pertama itu secara hukum saja itu sudah bukan melanggar, sudah tidak sesuai dengan aturan hukum, karena di dalam hukum kita sendiri dia telah mencantumkan, saya lupa di undang-undang pasal berapa, yang pasti dalam hukum itu dia mengatakan di situ bahwa pernikahan beda agama itu tidak bisa dilakukan. Bisa dilakukan kalau misalnya ada keputusan bersama bahwa salah satu pihak harus mengikuti pihak yang satunya. Nah, terus kenapa seperti itu? Kenapa tidak bisa? Karena di dalam agama sendiri dipahami sebagai sesuatu yang menghasilkan sebuah pandangan hidup. Saya contohkan begini. Jika pernikahan beda agama itu tetap dilakukan, lalu tidak ada keputusan bersama, artinya tidak ada keputusan bersama dalam arti tidak ada keputusan si A harus ikut si B, tetapi dipertahankan. Nah, itu imbasnya kepada anak-anak. Nah, anak-anak ini kenapa secara psikologi itu bisa mengganggu perkembangan anak, baik di lingkungan maupun dalam keluarga, karena anak ini tidak punya komitmen iman yang dimana dia tidak bisa mengembangkan spiritualitas dia dengan jelas dalam arti tidak seperti yang bapak ibunya satu agama. Nah, ini menjadi sebuah persoalan ketika pernikahan beda agama itu tidak diputuskan dengan baik, karena balik-balik lagi ketika agama itu berbicara tentang pandangan hidup, maka seharusnya pasangan hidup itu adalah pasangan yang punya visi dan misi yang satu. Misalnya contoh, saya sebagai orang Kristen, saya mendalami apa itu agama saya, apa yang diajarkan, saya punya pandangan yang sesuai dengan yang saya ajarkan. Dan ketika saya punya pasangan yang pandangannya berbeda, otomatis di situ sudah menjadi masalah. Tidak masalah kalau misalnya pandangan hidupnya sama, dalam arti ketika Yesus mengajarkan di dalam Kristen kita percaya bahwa Yesus mengajarkan teladannya di dalam umat Kristiani yang kita percaya, dan kemudian itu bisa, saya bilang bisa dilakukan di dalam pernikahan beda agama ketika yang satu bisa memutuskan untuk ikut yang satu. Tapi kalau untuk dipertahankan bahwa tetap menikah tetapi agamanya berbeda, itu akan menjadi persoalan karena sudah balik-balik saya bilang sudah memiliki sebuah pandangan hidup yang berbeda. Nah, terus agama juga berbicara tentang kesadaran. Nah, kesadaran itu ada 3. Yang pertama, kesadaran eksistensi. Nah, bagaimana seseorang menyadari keberadaannya bukan hanya sekedar mengetahui dirinya,
tetapi juga menyadari bahwa dirinya tuh ada. Hakikat daripada eksistensinya tuh ada di dalam keberadaan itu. Nah, artinya apa? Artinya bahwa di dalam sebuah pernikahan beda agama, seseorang juga harus punya kesadaran bahwa ketika dia menjalani sebuah hubungan, komitmen yang panjang, maka seharusnya pandangan hidupnya sama. Seharusnya kesadaran refleksi dirinya itu sama dengan pasangannya. Mereka memiliki refleksi yang tidak berbeda tetapi sama. Nah, pada akhirnya ketika mereka membangun sebuah rumah tangga dan memiliki keluarga baru yaitu anak. Nah, secara psikologi juga bahwa anak ini punya pengalaman iman yang bisa dikatakan tidak menjadi sebuah persoalan, karena bapak ibunya punya pengalaman iman yang bisa diakui pengalaman keagamannya itu, jadi punya pengalaman yang sama. Jadi mungkin itu yang saya mau jelaskan untuk pernikahan beda agama yang disangkut pautkan di dalam logo konseling, terlebih khusus di lintas agama. Jadi agama dimaknai sebagai sebuah sistem nilai, dimaknai sebuah pandangan hidup, dan ketika pernikahan beda agama itu tidak bisa diputuskan, maka menurut saya itu akan menjadi persoalan untuk anak-anak dan lingkungan sekitar, karena pandangan hidupnya sudah berbeda, pengalaman imannya juga berbeda. Itu saja, terima kasih.